ketemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran geografi. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dari pertemuan minggu lalu dari video yang sebelumnya. Ya, dimana minggu lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri desa, potensi desa. Ya, nah unsur-unsur membentuk suatu yang namanya desa. Kita akan lanjutkan hari ini materi kita yaitu tentang pola permukiman di desa. Pola permukiman di desa ya, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pola permukiman desa? Yang pertama itu adalah topografi atau relief muka bumi. Nah, maksudnya gimana ini? Kalau yang namanya relief, di mana manusia itu akan cenderung tinggal di tempat-tempat yang dia merupakan dataran rendah. Ya, kalau dia yang namanya di daerah pegunungan, ya, mereka juga akan mencari tempat yang landai, ya, tempat yang rata untuk mereka membangun yang namanya rumah mereka. Nah, itu yang pertama. Tadi adalah faktor yang mempengaruhi namanya adalah topografi. Faktor yang kedua itu adalah yang namanya air. Kenapa air? Air di sini adalah ya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi orang-orang cenderung akan memilih tinggal di lokasi yang dekat dengan air. Faktor yang ketiga itu adalah faktor tanah. Ya. Kenapa tanah? Seperti kemarin kita sudah bahas ciri-ciri masyarakat desa bahwa masyarakat di desa itu cenderung mayoritas adalah petani. Maka mereka akan berkonsentrasi pada wilayah yang subur, pada tanah yang bisa diolah. Faktor yang keempat itu adalah iklim. Iklim di sini kalau dikatakan iklim sebenarnya lebih condong ke iklim Junghun ya nak ya. Junghun itu mengklasifikasikan iklim berdasarkan yang namanya ketinggian. Nah, jadi orang-orang akan cenderung banyak memilih tempat tinggalnya itu pada daerah yang beriklim yang namanya panas ya, itu ketinggiannya kurang dari 500 meter, kemudian yang beriklim sedang sampai yang kesejuk. Orang jarang memilih tinggal di daerah yang beriklim dingin. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola permukiman masyarakat desa. Sekarang kita akan masuk kepada jenis-jenis pola permukiman masyarakat desa. Pola permukiman masyarakat desa yang pertama itu adalah pola permukiman linier. Apa yang dimaksud dengan linier? Linier ini artinya adalah memanjang. Mari perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini coba kamu lihat. Yang paling utama itu adalah si jalan rayanya. Jalan rayanya ya nak ya. Jalan rayanya ini kamu lihat di sisi kanan kiri rumah. Itu adalah di sisi kanan kiri jalan itu adalah rumah-rumah penduduk. Ini salah satu dari jenis pola permukiman linier atau pola memanjang mengikuti jalan. Ya. Pola permukiman linier yang kedua, coba perhatikan gambar. Nah, lihat. Ini dia adalah di pesisir pantai. Ya. Orang-orang akan memilih tinggal di pesisir pantai. Biasanya ini adalah orang-orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, mereka memilih tinggal di pesisir pantai supaya tidak jauh. Ya, tidak jauh dari lokasi pekerjaan mereka. Gambar yang ketiga, linier yang ketiga. Nah, coba kamu lihat. Apa dia? Mengikuti apa dia, nak? Mengikuti yang namanya sungai. Nah, sungai ini tadi saya sudah jelaskan bahwa orang-orang akan cenderung memilih tinggal dekat dengan air. Sungai ini sebagai sumber pengairan. Jadi mereka cenderung memilih untuk tinggal di daerah bantaran sungai supaya dekat dengan yang namanya sumber air. Nah, pola linier yang keempat itu adalah ya, kamu lihat ini apa nak? Rel kereta api. Nah, pola linier yang keempat itu adalah memanjang mengikuti jalan kereta api.
cenderung memilih tempat tinggal di sini. Yang pertama, lahannya biasanya lebih murah. Yang kedua, dekat dengan moda transportasi. Jadi kalau dikatakan yang namanya mengikuti jalan, mengikuti rel kereta api, itu adalah cenderung untuk dekat dengan moda transportasi. Ya, itu adalah jenis pola permukiman yang pertama, pola permukiman memanjang atau pola permukiman linier. Pola permukiman yang kedua itu adalah, perhatikan gambar. Nah, ini namanya adalah mengelompok. Artinya mengelompok ini biasanya pada daerah pegunungan dan biasanya mereka masih dalam satu garis kekerabatan. Ya, jadi orang-orang yang memiliki pola permukiman mengelompok ini biasanya orang-orang yang masih family seperti itu ya. Jadi misalnya orang tuanya di sini, rumah anaknya tidak jauh dari rumah orang tuanya. Nah, ini biasanya daerah pegunungan. Pola permukiman yang ketiga adalah ini adalah pola permukiman tersebar. Pola permukiman tersebar ini biasanya berada di daerah kapur atau daerah kars. Kenapa di daerah kars? Karena di daerah kars itu jarang lahannya subur. Tadi saya sudah jelaskan ya ya, faktor yang mempengaruhi pola permukiman salah satunya adalah jenis tanah. Jadi mereka akan memilih tempat-tempat yang masih bisa dimanfaatkan tanahnya. Jadi dia pola tersebar. Baik, pola yang keempat itu adalah pola mengelilingi fasilitas tertentu atau sering dibilang radial ya. Jadi biasanya nih, misalnya ini ada danau ya, di sekeliling danau ini menyebar ya, dari pinggir danau terus menerus ke makin melebar ya. Perhatikan aja dari gambar. Nah, jadi ini namanya mengelilingi fasilitas. Kalau yang di tengah itu adalah danau ya, kiri kanannya ini adalah pemukiman. Jadi dia sering dikatakan dengan pola radial. Bisa juga misalnya ini adalah pasar. Jadi orang akan cenderung memilih tinggal dekat dengan pasar. Nah, itu adalah pola permukiman yang ada di masyarakat desa. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Materi kita singkat, tetapi Ibu berharap kamu boleh memahaminya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, boleh di kolom komentar, atau kamu tanyakan di forum Classroom, atau kamu WA pribadi kepada Ibu. Baik, terima kasih atas perhatian kamu. Untuk tugasnya silahkan dibuka di Classroom. Tuhan memberkati.